Benih Rahasia Sang Pewaris episode 142. Malam harinya, di sebuah restoran, Kenzo mengajak Leon untuk bertemu Lucas dan Brian untuk makan malam. Karena pertunangannya dibatalkan secara tiba-tiba, Kenzo menyesal telah meninggalkan teman-temannya dan menunda rencana mereka. Tidak apa-apa. Kami akan tetap di sana seperti yang dijanjikan saat kamu bertunangan nanti. Brian tertawa ringan. Leon, aku punya sesuatu yang bagus untukmu, kata Brian. Sesuatu yang bagus? Apa itu? Tanya Leon penasaran. Ini jam tangan dengan fungsi GPS. Dengan begitu, kami akan dapat menemukanmu dimanapun kamu berada di masa mendatang. Terima kasih, Tuan Brian Lewis. Leon dengan sopan mengucapkan terima kasihnya. Sama-sama. Keselamatanmu adalah tanggung jawab kami. Lucas menatap anak di hadapannya. Semakin dia melihat anak itu, semakin dia menyukainya. Pada titik ini, Leon telah benar-benar berubah. Pikiran Lucas tentang pesona seorang anak. Mata Kenzo pun dipenuhi rasa sayang saat menatap mereka berdua. Ekspresinya seperti seorang ayah yang bangga pada anaknya. Larut malam di Nugraha Residence. Karena Rahel tidak mengantuk, ia menunggu hingga fajar menyingsing. Ia telah membuat janji untuk mengunjungi Adam pada pukul 10 pagi, karena saat itu merupakan waktu yang tepat baginya untuk bergerak saat Adam sedang minum obat rutinnya. Akhirnya, langit cerah dengan matahari pagi. Rahel, yang terjaga sepanjang malam, mulai mempersiapkan diri dan meletakkan 2 botol kecil obat mematikan itu ke dalam kompartemen bagian dalam tasnya. Kemudian, ia meminta Yo untuk mengantarnya ke rumah sakit Wiharja. Shira, yang juga bangun pagi-pagi, sedang duduk di sebuah lounge mewah sambil mendengarkan laporan yang datang dari orang-orang yang dikerahkannya. Nona Nugraha, kami telah menghalangi jarum suntik Presiden Nugraha. Kami akan dapat mencegah pemberian obat dari Rahel saat dia mulai bertindak. Nona Nugraha, kamera lubang jarum sudah terpasang. Nona Nugraha, Rahel sudah memasuki lobi. Berdiri di depan jendela Prancis, Shira bagaikan seorang pemburu yang menunggu mangsanya jatuh ke dalam perangkapnya. Mengingat kembali apa yang telah dilakukan Rahel kepada ayahnya, Shira ingin Rahel dihukum sepantasnya atas kejahatannya. Tidak menyadari rencana Shira, Rahel berinteraksi dengan para perawat seperti biasa dan mengobrol sebentar dengan mereka mengenai kondisi suaminya tadi malam sebelum meminta untuk mengunjungi Adam. Nyonya Nugraha, Tuan Nugraha menunjukkan tanda-tanda kesadaran tadi malam, karena jari-jarinya sedikit bergerak. Kami yakin dia akan segera pulih. Perawat itu sengaja memberitahu Rahel tentang perbaikan kondisi Adam. Sambil tersenyum kaku, Rahel berpura-pura gembira. Itu berita bagus. Rumah sakit ini benar-benar sesuai dengan namanya. Tentu saja. Dokter yang menangani Tuan Nugraha saat ini adalah ahli saraf terbaik kami. Sambil berkata demikian, perawat itu mendorong pintu hingga terbuka dan mempersilakan Rahel masuk ke bangsal sebelum menutup pintu untuknya. Setelah itu, perawat itu langsung pergi ke tempat Shira berada dan melapor kepada Shira yang saat itu sedang duduk di sofa. Nona Nugraha, saya sudah menceritakan semuanya kepada Rahel seperti yang Anda perintahkan. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Shira mengangguk. Setelah perawat itu pergi,
Ia membuka laptop di depannya dan menampilkan rekaman kamera dari 4 kamera yang ia pasang di dalam bangsal. Dari sini, ia dapat memantau setiap tindakan Rachel di bangsal Adam. Melalui kamera, ekspresi Rachel tampak jelas dengan tatapan mata dingin. Tiba-tiba, Rachel bergumam, "Jangan salahkan aku untuk ini. Kau memaksaku melakukan ini." Sambil berkata demikian, Rachel mengeluarkan jarum suntik kecil dan mengeluarkan obat yang ada di tasnya. Setelah itu, ia menggunakan pakaiannya untuk menghalangi pandangan kamera sebelum memegang tabung yang terhubung ke Adam dan, tanpa ragu-ragu, menyuntikkan seluruh obat ke dalam tabung. Rachel hanya butuh 10 detik untuk menyuntikkan obat itu. Sungguh, apa yang dilakukannya dapat digambarkan sebagai membunuh seseorang tanpa meninggalkan jejak bukti apapun. Ia kemudian menyimpan kembali jarum suntik itu ke dalam tasnya sebelum ia duduk kembali dan menatap Adam seolah-olah ia tidak melakukan apapun. Shira menegang saat ia menyaksikan betapa jahatnya seseorang di hadapannya. Ia menyaksikan orang yang telah menghabiskan 20 tahun tidur di ranjang yang sama dengan ayahnya, menjebloskan ayahnya ke jurang kematian tanpa suara sedikit pun. Pada saat ini, Firdaus memasuki ruangan. "Nona Nugraha, haruskah kita masuk dan mengeksposnya sekarang?" Shira tidak ingin menunggu lebih lama lagi, terutama karena dia telah mencatat semuanya sebagai bukti. "Ayo pergi." Karena mengira harus segera membuang jarum suntik dan obat mematikan itu di tasnya, Rachel hendak pergi ketika Shira masuk. Saat melihat Shira, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu di sini. Aku harus pergi ke perusahaan sekarang, jadi tolong jaga ayahmu." Namun, perawat yang membawa Rachel segera pergi ke sisi Adam begitu dia masuk dan memeriksa isi jarum suntik. Tanpa sepengetahuan Rachel, jarum itu tidak dimasukkan ke Adam, tetapi hanya ditempelkan padanya. Dengan ekspresi sedingin es, Shira menatap Rachel dengan dingin. "Kau tidak boleh pergi kemanapun mulai saat ini. Apa yang kau suntikkan ke dalam tabung infus ayahku?" Rachel menjadi gugup tetapi berhasil memasang wajah datar. "Apa yang kau bicarakan? Aku hanya menemani ayahmu dan tidak melakukan hal semacam itu." Namun, Firdaus tidak berniat memberi Rachel keleluasaan untuk menyangkal kejahatannya lebih jauh. Ia mengeluarkan iPad-nya dan menunjukkan video saat Rachel melakukan kejahatan itu. "Rachel, kami telah merekam semua yang telah kau lakukan di bangsal ini. Bukti yang menunjukkan kau berniat membunuh Tuan Nugraha kini berada di tangan Nona Nugraha." Saat melihat video dirinya menyuntikkan obat mematikan itu, Rachel merasa lututnya lemas dan hampir pingsan karena syok. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikirnya, karena ia tidak menyangka apa yang telah ia lakukan secara diam-diam akan terekam oleh Shira. "Shira Nugraha, dasar brengsek. Kau menjebakku." Terkejut, ia meraung marah saat menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap Shira. "Rachel, kau bisa menyimpan ceritamu untuk polisi," kata Shira dingin. Tepat saat itu, 2 petugas berseragam masuk dan memegang lengan Rachel. "Rachel Nugraha, kau ditahan atas percobaan pembunuhan terhadap Adam Nugraha. Lepaskan aku. Aku tidak melakukannya. Itu semua Shira. Dialah yang menjebakku. Aku tidak melakukan apapun. Lepaskan aku." Teriakan Rachel, mirip dengan ratapan hantu, bergema di sepanjang koridor.
Shira memperhatikan perawat memindahkan isi tabung infus ke dalam botol kosong yang akan dikirim ke polisi sebagai bukti kejahatan Rahel. Kemudian, hatinya terasa sakit saat melihat betapa pucatnya wajah ayahnya. Apakah dia tahu apa yang sedang terjadi? Setelah Shira tinggal bersama ayahnya beberapa saat, ia meninggalkan bangsal dan mendapati Kenzo berjalan ke arahnya. Dalam balutan jas hitamnya, ia memancarkan aura yang sangat kuat dan tak kenal takut yang mengatakan bahwa selama ia hadir, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena ia dapat dengan mudah melewati tantangan terberat sekalipun. Rahel sekarang dikurung di kantor polisi. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Kenzo memuji Shira, karena rencananya berhasil membuat Rahel pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Yang kuinginkan adalah semua orang yang menyakiti ayahku harus membayar. Ini tidak akan berakhir hanya dengan Rahel saja. Shira tahu betul bahwa pengacara Tony, Gilang, dan Livy juga terlibat. Meskipun Rahel yang menarik pelatuk, yang lainnya adalah kaki tangan di mata Shira. Hati Kenzo terasa sakit saat ia melihat betapa kurus dan lusuhnya Shira akibat cobaan yang sedang dialaminya. Kemudian, ia memeluk Shira. Tenang saja. Tak satu pun dari mereka akan lolos begitu saja, katanya, dengan nada berwibawa dan dingin dalam suaranya. Kembali ke Nugraha Residence. Livy tidur sangat lelap sehingga dia tidak mendengar ibunya membangunkannya. Setelah bangun, dia turun ke bawah untuk mencari sarapan yang telah disiapkan oleh para pembantu. Tepat saat dia hendak mengeluh tentang makanan dan kurangnya selera makannya, teleponnya berdering. Sambil melirik ide penelepon, dia kemudian menjawab teleponnya. Halo, Nona Livy Nugraha, ibu Anda telah ditangkap atas percobaan pembunuhan terhadap ayah Anda, Adam Nugraha. Saya ingin Anda mengemas 2 set pakaian dan membawanya ke kantor polisi. Apa? Livy menjatuhkan sendok di tangannya karena terkejut. Setelah memastikan bahwa ibunya saat ini berada di kantor polisi, dia sangat ketakutan hingga air matanya mulai mengalir di pipinya. Dia segera menghubungi nomor Gilang dan menceritakan kepadanya tentang apa yang menimpa ibunya. Livy, dengarkan aku. Saat kau bertemu ibumu, kau harus memastikan bahwa dia mengakui semuanya dan tidak melibatkan kita dalam hal ini. Gilang memberi peringatan keras dari ujung telepon. Livy sangat kecewa, karena Gilang berencana meninggalkan ibunya di saat seperti ini, ingin ibunya menanggung semua tanggung jawab sendirian. Livy, jika kita semua terlibat dalam hal ini, semua yang dimiliki ayahmu akan jatuh ke tangan Shira. Bagaimana dengan kita? Kita semua akan masuk penjara. Kau mengerti? Gilang memperingatkan sekali lagi. Sambil menahan kesedihannya, Livy menjawab, baiklah, aku akan memohon pada ibuku untuk melakukannya. Ketika Livy tiba di kantor polisi, ia melihat ibunya tidak ada di sana. Tepat saat ia hendak menelepon Gilang, teleponnya malah berdering. Halo, apakah ini Livy Nugraha? Ibumu pingsan di pusat penahanan. Silakan datang ke rumah sakit umum. Baiklah. Aku akan ke sana sekarang juga. Livy tidak menyangka ibunya akan pingsan. Jadi, dia bergegas ke rumah sakit. Di pintu masuk rumah sakit, ada 2 polisi yang berjaga. Livy kemudian bertanya kepada mereka dengan tergesa-gesa, bagaimana keadaan mamaku?
Izinkan aku melihat mamaku. Saat itu, dokter keluar dan melaporkan, pasien baru saja bangun. Dia pingsan karena hipoglikemia dan dapat dipulangkan setelah menjalani perawatan infus. Livy mendorong dokter itu ke samping dan segera memasuki bangsal. Melihat putrinya, Rachel menarik Livy mendekat padanya. "Livy, aku tidak bisa menjagamu lagi. Akta kelahiranmu ada di lemariku. Cepat ambil untuk mendapatkan akta nikah dengan Gilang. Biarkan Gilang yang menjagamu mulai sekarang." "Mama, apa yang terjadi? Kenapa Mama ditangkap?" "Itu semua rencana si Shira sialan itu. Si Jalang itu sengaja menjebakku." Rachel telah memikirkan semuanya dan sampai pada kesimpulan bahwa itu semua adalah jebakan yang dibuat oleh Shira, karena Adam tidak mungkin bisa sadar kembali. Namun, Shira telah memainkan sandiwara untuk menanamkan benih ketakutan dalam diri Rachel. "Rachel, berdiri. Waktunya kembali. Livy, dengarkan aku. Kamu harus cepat-cepat mendapatkan sertifikat nikah dengan Gilang. Ambil alih perusahaan bersamanya. Bagaimana denganmu, Mama? Jangan khawatir. Mama akan memastikan kalian semua baik-baik saja." Rachel menunjukkan kasih sayang ibunya pada saat seperti itu. Ia ingin putrinya mendapatkan saham Nugraha Constructions agar putrinya bisa hidup dengan mudah selama sisa hidupnya. Livy paham bahwa ibunya berencana untuk menanggung semua tanggung jawab sendirian untuk memastikan bahwa dia dan Gilang tidak bersalah dalam masalah ini. "Mama, aku pasti akan mengeluarkanmu dari sana." Ia mengikuti langkah Rachel saat digiring pergi. Melihat ibunya masuk ke mobil polisi, ia merasa sakit dan menyesal, karena ibunya adalah satu-satunya saudara sedarah yang tersisa di dunia ini. "Shira, aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Aku akan mengejarmu bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku." Matanya penuh amarah, ia tidak sabar untuk mengakhiri hidup Shira. Kembali ke mobilnya, Livy menelepon Gilang dan menceritakan kepadanya tentang masalah surat nikah. Di sisi lain, Gilang selalu berencana untuk memiliki status yang layak untuk mengelola Nugraha Constructions. Jabatan sebagai menantu presiden saat ini adalah posisi terbaik yang bisa ia dapatkan. Mengingat bahwa ia memiliki pengalaman di bidang keuangan, ia hanya perlu berusaha sedikit untuk saat ini, memindahkan dana perusahaan, karena perusahaan itu tidak akan bertahan lama karena ketidakhadiran Adam. Pada akhirnya, Nugraha Constructions hanya akan menjadi cangkang kosong yang berada di ambang kebangkrutan. Keesokan paginya, Shira menerima telepon dari salah satu manajer di Nugraha Constructions. Mereka meminta Shira untuk datang ke perusahaan pukul 10 pagi, karena akan ada rapat penting. Karena Shira telah menerima telepon seperti itu, dia pasti tidak akan melewatkan rapat tersebut. Hari ini adalah malam Natal, hari di mana Shira dan Kenzo seharusnya mengadakan pesta pertunangan mereka. Namun, pesta itu dibatalkan karena Adam mengalami kecelakaan dan akhirnya koma. Shira juga merasa bersalah kepada Kenzo atas hal ini. Pagi harinya, Shira akan berangkat ke perusahaan untuk rapat, sementara dia akan menghabiskan malam merayakan malam Natal bersama Kenzo di Wiharja Residence. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.